billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Insyaallah, sahabat-sahabat fillah di Majelis Taklim Mayeh, ya sebutannya itu ya, Mayeh, ya. Kayak bahasa Rusia ya. Alhamdulillah ya, tentunya yang saya hormati Ibu Vivi Mar'i Zubeidi. Aduh, Vivi belum hadir ya, insyaallah ya, baik. Kemudian tentunya buat kita semua hari ini, alhamdulillah hari ini kami diamanahkan panitia untuk membahas tentang mental health ya, karena ini sesuatu yang sebetulnya Ad-Dinul Islam sudah ajarkan kita sejak di awal-awal Islam itu ada, namun untuk di dunia ini sedang ya dipublikasikan, karena mental health ini penting sekali kita tahu, kemudian kita pahami dan kita sadari, dan insya Allah kita jadi lebih bahagia insya Allah ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Indah. Tadi sudah saya sempat dengar motivasi teman-teman untuk bisa belajar seperti ini ya. Terima kasih ya. Hari ini kita cerita mental. Izinkan kami membahasnya dari ilmu neuropsikologi ya, yaitu ilmu tentang otak, di mana di dalam otak itu kita akan bicara soal psikologi. Karena bicara psikologi itu pasti bicara mental, bicara mental itu bicara psikologi ya. Namun sebelumnya mari kita lihat apa sih arti mental atau mentalitas di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Mental ini diartikan sesuatu yang berhubungan dengan jiwa ya. Nah itu, kalau mentalitas, nah ini diartikannya juga ya, keadaan dan aktivitas jiwa. Nah kalau di kamus jiwa ini masih juga disebutnya batin ya. Tambahannya apa? Mentalitas juga itu kita akan belajar cara berpikir dan berperasaan ya. Nah ini, jadi mental tuh artinya ini. Bicara jiwa itu kita juga susah juga mau tunjuk yang mana ya jiwa itu. Tetapi ilmu pengetahuan, terutama ilmu neuroscience, karena ditemukan alat-alat baik CT scan, MRI, PET dan sebagainya, wah sudah mulai ngerti nih manusia ini, terutama para ilmuwan, bahwa di mana letak jiwa ya. Nah sekarang, jadi kalau dikatakan jiwa itu nanti kita akan bicara organ yang namanya otak, kemudian jantung. Kalau kita bicara jiwa ya. Nah otak bagaimana? Izin ya, kita belajar kayak belajar biologi ya. Jadi otak manusia Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil, terbagi dua, kanan kiri ya, betul-betul terbelah. Di sini tuh terbelah, betul-betul terbelah, ada kanan dan kiri. Di dalamnya ada sel otak, bentuknya kalau dianimasikan kurang lebih kayak gini ya. Banyak jumlahnya, 100 miliar. Dan kata para ahli, satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya ya. Artinya setiap anak yang lahir beda tahun dengan kita, otaknya lebih canggih. Teman-teman siapa yang lahir tahun 60-an? Sama kayak saya ada? Boleh angkat tangan? 60-an. Tinggal berdua kita Bu. Kalau 50-an, Bunda ya,
dan masih punya semangat taklim, Masya Allah. Kagum banget. Ya. Nah, kita sama nih, yang lahir 50, 60-an, sama-sama punya 100 miliar. Yang lahir tahun 70-an, boleh angkat tangan? Nah, juga punya 100 miliar, tapi lebih canggih dari kita yang 60-an. Ya. Yang 80-an, siapa yang lahir tahun 80-an? Kayaknya lebih banyak nih. Nah, ini dia, 80-an ini generasi milenial ya. Ini juga punya 100 miliar dan otaknya lebih canggih lagi dari kita yang 50-an, 60. Yang lahir tahun 90 dan sudah juga datang ke sini. Jauh lebih canggih lagi, Masya Allah. Dan tentunya anak kita yang lahir tahun 2000-an juga punya 100 miliar dan lebih canggih lagi. Itulah makanya Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Kenapa? Sama otaknya dengan orang tuanya, tetapi neuronnya lebih sophisticated, lebih canggih. Apa canggihnya? Menampung data-datanya lebih canggih. Nah, ya. Cari, mama dicari. Sini nak, mama di depan sini. Yuk ikutan sini yuk. Anak laki-laki cari ibu. Silakan Bapak ulang, bangga. Baik, sekarang gimana cara kerjanya si neuron ini? Dia akan terjadi sambungan-sambungan. Jadi kalau misalnya satu neuron kayak satu laptop, ini nih akan ada sambungan-sambungan kabelnya, gitu. Ya. Kapan terjadi sambungannya? Pada saat kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, menghidu sesuatu, mengecap sesuatu, mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, maka di otak terjadi sambungan-sambungan. Membentuk apa? Membentuk memori atau ingatan. Ini, Bu Aisyah, saya udah pernah dengar cerita ini dari Bu Aisyah. Alhamdulillah, berarti sudah ada sambungan di otak teman-teman yang pernah dengar kisah ini atau penjelasan ini. Dan hari ini dengar yang kedua atau yang ketiga, maka sambungannya akan menjadi semakin tebal. Maka nanti akan semakin faham. Bu Aisyah, saya sudah paham karena saya di kedokteran atau saya di keperawatan, saya belajar anatomi. Gak apa-apa, ulang saja lagi, maka nanti semakin sadar. Jadi teman-teman, begitu juga ilmu ad-dinul Islam, karena kita sering taklim, maka yang dari tadi pertama awalnya tahu, karena masih rajin terus taklim, maka nanti sadar, ya. Dari tahu faham. Sudah faham, terus lagi taklim, maka jadi sadar. Jadi kalau ada teman-teman taklim, terus kita menganggapnya, kok dia rajin taklim tapi nggak sadar-sadar, maka teruslah saja bertaklim supaya nanti dia sadar, gitu. Supaya apa? Supaya tebal dia punya sambungan, ya. Itulah makanya ada namanya konsep murojaah, repetisi, pengulangan, ya, supaya kita semakin tebal. Baik, berikutnya apa? Berikutnya, ya, selain otak, ada yang nanti kita akan bahas, yaitu jantung. Walaupun kita tidak akan bahas sakit jantung pakai ringka, pakai, ya, bypass dan bukan itu. Yang kita mau bahas jantung sebagai organ yang disebut kolbu. Karena bicara mental health, ini akan bicara dua organ ini, otak dan jantung. Namun satu lagi yang perlu kita bicarakan, apa itu? Otak emosi. Nah ini, di mana letak emosi? Di tengah otak. Ini di tengah otak. Seberapa ukurannya? Sekepalan tangan masing-masing. Coba teman-teman kepalkan tangannya masing-masing. Segitu
emosinya. Coba bandingkan sama teman sebelahnya, mana lebih besar? Yang lebih besar nggak usah merasa, ya Allah emosi aku besar, enggak. Tenang aja, kalau kepalanya lebih besar itu karena lebih banyak kolesterolnya saja ya. Bukan emosinya yang lebih besar ya. Atau tulangnya yang lebih besar. Tapi kurang lebih seperti itu. Makanya kalau waktu kecil kita berantem sama teman, awas loh kan gitu ya. Itu bukan semata-mata mau ngasih tonjok bahwa ini otak emosi saya. Nah ini dia. Ya, kalau di dunia kesehatan, di medis juga psikologi namanya limbic system. Ya. Dan bukan hanya manusia saja yang punya limbic system. Hewan golongan mamalia juga punya otak emosi. Itulah makanya mengapa ya para ahli saraf mengatakan inti otak manusia otak binatang. Karena memang otak mamalia. Ada yang punya kucing di rumah? Ya. Pernah lihat kucing sedih gitu? Mbak? Kucing bisa sedih? Ya. Pernah lihat kucing senang? Pernah lihat kucing marah? Itu tuh yang kalau bulu-bulunya naik tuh. Kalau dia senang kan ekornya goyang-goyang ya. Nah itu senang ya. Pernah lihat kucing sombong? Pernah lihat kucing sombong? Kucing sombong itu ekornya naik sama kepalanya dangak. Jadi pernah kan ya, kepalanya dangak, ekornya dangak. Itu biasanya kucing betina sering begitu. Apalagi kalau dia dikejar-kejar kucing jantan itu dia begitu dangak gitu ya. Nah itu, jadi ada otak emosi. Jadi kalau kita buka gini ya, nah ini punten ya kita terpaksa belajar anatomi karena barang siapa yang bisa tambah mengenali dirinya maka akan tambah mengenali Sang Maha Pencipta. Kita bongkar dulu otak kita boleh ya? Iya. Nah ini udah dibuka nih otak. Yang mana otak emosi? Ini ternyata, yang ini. Jadi kalau kita lanjutkan gambarannya, ya, ini dia otak emosi yang saya bilang sekepalan tangan masing-masing. Nah ini dia. Ini dilihat dari depan nih, kanan kiri. Nah itu otak emosi. Bicara mental harus kenal otak emosi. Karena di sinilah ya sempurnanya manusia. Karena Allah sampaikan ya demi jiwa dan penyempurnaannya. Ada apa kok bisa sempurna jiwa itu? Karena Allah memberikan jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Kok bisa? Jalan kefasikan itu jalan yang bisa kadang membuat kita agak salah jalan. Kalau jalan ketakwaan jelas di jalan yang lurus. Kenapa? Karena ada otak emosi ini. Dan otak emosi ini di dalamnya beragam jenis emosi. Baik yang nuansanya negatif apapun yang positif. Jadi seperti ini kurang lebih jenis-jenis emosi. Kok kayak tangga ya? Ternyata setiap jenis emosi kalau diukur pakai alat EEG, elektroensefalogram yang listrik itu, ternyata ada frekuensinya. Dan waktu dipetakan, ternyata dia berjenjang, berlevel-level, bertangga-tangga kayak gitu. Ya. Kalau disatukan dengan konsep hawa nafs, inilah makanya ada nafsu lawwamah, nafsu amarah. Nafsu nggak negatif, ada nafsu yang bernuansa positif, makanya disebut mutmainnah. Gitu. Ya. Nah, ini jadi ada. Ini semua ada di otak kita, nggak bisa hilang. Pokoknya jangan ada yang bertanya, Bu Aisyah gimana caranya supaya kita nggak marah? Nggak bisa. Pasti satu saat pernah kita marah. Gimana caranya Bu Aisyah supaya kita nggak sedih? Nggak mungkin. Ini yang bikin jiwa kita dinamis nih. Ada semua di otak siapa? Bahkan di binatang, walaupun mamalia lebih sederhana. Level mamalia hanya sedih, takut, marah, senang, 4. Kalau kita lebih variasi. Ya, nah ini.
Yang diminta oleh Allah yang adalah kenali kita punya nafsu ini, dan bila kondisinya sedang turun, maka cepat-cepat naikkan. Itu yang diminta, agar kita menjadi manusia yang lebih beruntung dunia akhirat. Nah, itu kan nggak mungkin kita nggak sedih, teman-teman, atau takut. Memang kita misalnya sedang lagi tenang-tenang di damai sini, punten, tiba-tiba ditelepon dari rumah, sampaikan bahwa anak kita jatuh, itu emosi langsung ketakut. Bayangkan yang frekuensinya dari 600 turun ke 100, itu lemes langsung. Dari 600 ke 100. Makanya kita kalau bisa langsung pegangan atau duduk, karena lemes. Atau mungkin ditelepon ada keluarga yang meninggal, tambah turun itu 75. Lagi tenang-tenang, lagi damai, lagi peace. Ya. Nah. Dan kadang waktu kita turun ke sini karena lemes, nggak tahu mau ngapain, ya. Itulah maka Allah minta cepat-cepat naik ke atas. Come on, cepat. Apa cara naik ke atas? Itu banyak caranya, banyak cara. Emang kenapa kalau kita nggak cepat-cepat naik ke atas? Bahayanya apa? Tambah turun. Ya, memang paling bawah ini apati. Apati itu apa? Apati itu adalah sedih yang berkepanjangan. Jadi ini sedih, kalau lebih 2 minggu turun ke apatis atau apati. Apa itu apati? Merasa tidak berguna. Pernah teman-teman satu ketika merasa gini, nggak ada gunanya lagi aku jadi istri. Karena kesel, karena abis kesel, abis takut, sedih, nggak tahu kenapa. Mungkin habis dimarahin suaminya kah, atau suaminya ngaco-ngaco kah gitu. Terus turun ke apati, terus kita merasa nggak ada gunanya lagi aku. Dan sangat rendah 50 Hz yang tadinya rajin taklim, nggak ada tenaga untuk pergi keluar taklim. Bahkan keluar kamar pun nggak ada tenaganya, duduk aja. Dan udah ya kalau duduk tuh udah lemes dan kepala udah kemana gitu. Itu apati. Kalau di apati kelamaan lebih 2 minggu, maka semakin turun, masuklah dia ke level yang namanya depresi. Apa bedanya depresi dengan apati? Depresi sudah kepengen bunuh diri aja. Gak ada gunanya saya hidup, lebih baik saya mati. Itu berpikirnya, itu berarti depresi. Di kamar sendiri, terus mulai mikir, gak ada gunanya saya hidup, mendingan aku mati. Itu udah turun kan depresi. Cuman ibu-ibu belum depresi, kadang-kadang sudah mau mati juga. Biarin mama mati. Kalau mama mati, kamu gak ada temennya. Itu belum depresi. Itu masih marah. Karena orang yang mau mati gak bilang, Bu, sini. Kan gitu kan, pernah gak? Ya? Zaman dulu tuh ibu-ibu sering gitu loh kalau marah sama anaknya. Biarin. Kalau mama gak ada, kamu sendirian. Itu bukan depresi. Itu masih marah. Kalau depresi nggak ngomong, tiba-tiba gantung diri. Atau nggak ngomong, tiba-tiba benturin kepala di tembok. Emang nggak takut Bu Esa kalau bunuh diri? Ya, arwahnya nggak diterima. Udah nggak takut orang depresi, orang takut udah lewat. Nggak takut ya. Terus dinasehati, jangan bunuh diri, nanti dosa. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa kalau udah depresi. Ya. Maka orang yang sudah depresi, jangankan depresi, apati, sudah tidak bisa menolong dirinya sendiri. Teknik self healing nggak masuk. Sudah nggak bisa. Ini keluarga harus tolong. Caranya apa? Sunnatullah. Allah sudah perintahkan dokter-dokter ahli jiwa mendapati atau meneliti obat-obatan anti depresi. Maka harus bawa ke psikiater. Tapi Bu Aisyah, susah bawa dia ke psikiater, dia nggak mau. Sudah, salah satu keluarganya datang ke psikiater. Foto dari jauh, kasih lihat, videokan dia punya ciri-ciri.
kemudian ceritakan sama psikiater dari jauh karena memang Allah kasih ilmunya, ya, langsung dia bisa diagnosa apa, dan sudah ada obatnya, bawakan dia. Susah Bu Aisyah, dia nggak mau minum tabletnya. Ada sekarang obat yang dicampurkan diminumnya tanpa rasa, minumkan. Supaya apa? Supaya levelnya naik. Naik kemana? Ke sedih. Supaya dia bisa nangis. Jadi orang kalau minum obat antidepresan itu nggak langsung masuk ke semangat. Apalagi baru 1 tablet. Nggak gitu. Masuk dulu supaya nangis. Minum sehari 2 atau 3 kali, masuk ke nangis dulu. Nangis. Kombinasi nangis sama minum obat, mudah-mudahan dia naik level ke takut. Nah baru tuh kita kasih tahu, hampir aja kamu bunuh diri. Astagfirullah, astagfirullah, baru bisa istighfar. Kalau orang depresi itu susah bilang istighfar. Ya. Orang sedih juga yang nangis mau istighfar itu juga susah. Jadi teman-teman, kalau ada teman kita sedang nangis, anak kita sedang nangis, bantu dia untuk mengingatkan pada Allah, ya. Jangan dia yang suruh istighfar, kita yang istighfar supaya dia dengar. Karena orang nangis disuruh istighfar, gimana caranya? Susah. Lagi nangis suruh istighfar, maka kita yang istighfar sambil usap-usap belakangnya, astagfirullahaladzim. Memang dia nggak ngucap, tapi telinganya mendengar. Pada saat telinganya mendengar, jalan ke sistem saraf. Nanti dia naik ke otak. Akhirnya karena dengar istighfar terus menerus, tanpa terasa naik levelnya. Tapi waktu naik level, dia tidak langsung courage atau tidak langsung yang ke semangat atau yang positif, naik dulu ke takut. Orang yang sedang sedih, kita dampingi dia, ya. Tolong tidak cepat-cepat kasih nasihat. Siapapun manusia, berapapun umurnya, baik laki-laki sama perempuan, dikala masih di level bawah, ini sulit menerima nasihat. Yang bisa kita lakukan adalah memvalidasi jenis emosinya. Saya ada teman kita sedih, ya. Jelas sedihnya karena suaminya meninggal. Paling males tuh ya kita kalau lagi berduka gitu ya, lagi sedih, datang temen maksudnya mau beri motivasi, mau menghibur, kalimatnya sabar, itu langsung pengen ya, nggak ngerti orang sabar tuh apa, nggak ngerti. Lebih baik kita memvalidasi, ya aku juga turut sedih, makanya ada kalimat aku juga turut berduka, saya turut berduka. Udah sampai situ dulu, jangan kasih nasihat, jangan lagi kasih memang umur itu nggak bisa kita tahu. belum nanti dulu nanti dulu. Malah kalau dia nangis, biarkan nangis, peluk aja. Kita yang usap-usap belakangnya sambil istighfar, kita yang usap-usap belakangnya sambil bacakan shalawat, atau kita bacakan Al-Fatihah, peluk dia. Karena nanti dengan cara begitu akan naik levelnya, tetapi bukan langsung menerima, tapi naik yang ke takut. Aku nggak nyangka suami aku meninggal dunia secepat ini. Aku takut banget, anakku masih kecil-kecil. Gitu kalimatnya. Itu artinya sudah naik ke takut. Kita sudah berhasil mendampinginya, tapi masih naik ke takut. Iya, aku juga kalau jadi kamu pasti kayak kamu takut. Bisa. Stop sampai situ tanpa harus kasih ya nasihat dulu. Biarin gitu dulu. Nangis lagi kan. Gak berapa menit, ternyata naik dia. Kamu kalau ada kerjaan, kasih dong aku kerjaan. Berarti dia naik sudah ke las. Las ini nafsuan atau buru-buru nih. Ini sini buru-buru. Buru-buru dia. Orang suaminya belum dimakamkan, udah minta kerjaan gitu. Ya, karena naik dari takut karena kita kasih dia ya saluran untuk menangis. Iya, insya Allah, siap. Tenang. Itu belum kalimatnya gitu. Siap.
Nangis berapa menit. Terus dia ngomongnya gini, abis mas selama ini nggak bolehin aku kerja. Itu berarti naik kemana tuh sudah? Levelnya marah. Marah di sini sudah. Berarti apa? Sedikit lagi. Saya nih kalau ada mendampingi pasien kah, siapapun yang tadinya dari sedih, ya kita dampingi seperti itu, dan kemudian sudah mulai ada kalimat-kalimat marah, dalam hati saya apa bilang? Dikit lagi. Dikit lagi dia masuk ke level mutmainnah. Udah. Dan gak usah juga bilang, jangan marah, gak usah kayak gitu. Kenapa? Nanti dia masih turun, makin turun. Oh gitu ya. Oh ya Allah. Oh ingat-ingat aja Allah ya Allah. Nangis lagi. Aku kan gini-gini lulusan Fakultas Ekonomi UI. Itu berarti sudah masuk mana tuh levelnya? Sudah naik ke atas. Dan jangan juga bilang jangan gitu, itu ria. Nggak usah digituin. Nanti dia marah dari atas, dari sudah mau dikit lagi masuk courage, udah mau masuk semangat. Karena kita ngomong nggak boleh gitu, itu sombong, tambah turun dia. Emang lu nggak percaya? Oh kan gitu. Gue kan emang lulusan UI, tambah marah dia. Maka memang kalau kita baru tahu, oh gitu ya. Ya Allah, masya Allah, gampang insya Allah. Kalau lulusan UI mah, misalnya gitu deh. Ya nangis sedikit lagi, tiba-tiba. Iya ya, pokoknya bantuin aku ya. Insya Allah nanti kalau sudah 40 hari lewat masa iddahku, aku mau kerja. Itu berarti dia sudah semangat. Nah udah semangat baru kita bisa, iya ya, kita nggak tahu kalau umurnya. Iya. Baru dia masuk ke acceptance. Ya, emangnya umur nggak tahu ya. Yang namanya umur dadakan aja sudah masuk ke, ya. Fase di sini menerima. Inilah yang disebut oleh ahli energi atau emosi zona ikhlas. Zona ikhlas. Maksudnya apa Bu Aisyah? Mengerjakan sesuatu bila masuk dilandasi dengan emosi positif, minimal semangat, berarti mengerjakan dengan ikhlas. Dampingi anak belajar, ya, lihat perasaan kita, emosi kita. Kalau kesel, itu berarti kita waktu mendampinginya di luar zona ikhlas karena ada di sini. Abis susah sekali Bu Aisyah, udah dikasih tahu dia ngerti. Iyalah Bu, namanya juga anak kecil. Gimana sih bundanya kan gitu. Ya. Kalau gitu gimana? Kalau 1 jam dampingi anak belajar, teman-teman dalam 1 jam itu masih aja di sini, itu artinya ngedampingi anak belajar nggak ikhlas. Tapi kesel Bu Aisyah, oke. Boleh nggak keselnya 5 menit aja. Dalam 60 menit itu di awal-awal aja. Nah supaya jadi nggak ikhlas, ya dari marah naikkan ke atas. Caranya pakai cara mulia. Apa? Allah bilang kepada kita semua untuk nih di surat Al-Baqarah ayat 152, Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum, kata Allah, ya. Washkuruli wala takfurun. Apa kata Allah? Maka ingatlah padaku. Ingat aku, ingat aku. Ya, ingat aku pun akan ingat kamu, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Maka untuk move on ke atas tadi, ya ke atas, ingat Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu caranya. Memang sih bisa pakai cara lain tadi, nangis kan, atau teriak kan. Belajar, ya Allah belajar. Itu udah kombinasi antara teriak dengan ingat Allah. Sebut Allah tapi tetap teriak ya. Yang Allah mau ingat aku, ingat aku, ingat aku. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah, nah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 5 menit kita tanpa terasa naik ke semangat sini. Ya, semangat. Terus naik ke semangat kita. Kenapa? Karena ya pada
ya Allah, ya Allah, ya naik ke atas, ke semangat sini. Kadang-kadang tanpa terasa kita suka ngomong tuh, astagfirullah, astagfirullah, dulu mama nggak kayak gitu, nah. Itu berarti di level apa tuh sudah? Sombong. Tapi udah naik kan? Cuman kadang kita nggak sering gitu kan? Dulu ya Allah, nah, kalau bunda kayak gitu, habis bunda dicubit kan? Lu nggak anak tahu tentang itu? Dan karena dia juga masih marah, masih kesel karena kita kesel, percuma juga kita cerita itu. Maka kita istighfar aja, sambil kita rasa pengen keluar tuh omongan, tapi kita tahan untuk astagfirullahaladzim, supaya masuk ke level semangat. Dan uniknya, pada saat kita di level positif juga harus ingat Allah. Supaya apa? Supaya nggak kebablasan. Ada satu level lagi yang disebut manik. Apa itu manik? Terlalu euforia. Bahayanya apa orang terlalu euforia? Malah ngamuk, banting-banting kursi, itu namanya manik. Ini. Makanya mengapa dalam Islam, walaupun kita sudah berada di nafsu mutmainnah, tetap harus sebut Allah. Dipuji kita sebut Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Harus, supaya nggak kebablasan yang level manik. Hati-hati sekali ya, siapa yang ada anaknya di usia ini? Ya, 20, sabar, sampai 35 semua. Menurut aku, bahkan pas dia sudah berumah tangga, punya anak, nggak mau pakai cara ibu. Sabarlah menjadi eyang putih muda. Karena anak-anak, apa kata aku? Ya cari tutorialnya untuk bagaimana kasih makan anaknya, bayinya sekarang, bagaimana mandikan era sekarang. Udah, kita kalau nggak usah ditanya, nggak usah ikut campur. Doain aja. 35 tahun ke atas, apa kata Allah? Kenapa? Manusia di atas 35 tahun, kalau dia ngikutin jalurnya, pasti sudah mulai rajin taklim. Yang punya anak masih, apa kata teman, sabarlah bunda. Satu saat dia juga kayak sama kayak kita, rajin taklim. Ya, sudah kembali apa kata Allah. Saya juga dulu umur-umur segitu, ibu saya cerita apa, saya selalu ingat teman saya aja. Ya, kan kita pernah masalah itu. Baik, itu soal yang anak-anak. Ya. Kemudian soal suami, pasangan soulmate kita itu memang selalu bertolak belakang. Ekstrovert ketemu introvert, istri ekstrovert ketemu suami introvert, suami yang ekstrovert ketemu istri ekstrovert. Ada satu lagi sebetulnya watak namanya ambivert. Ambivert itu separuh ekstrovert, separuh introvert. Ya, nah itu. Tadi case-nya adalah istri yang ekstrovert, betul ya? Suami yang introvert. Nah, tadi laki-laki ini tadi ya, pada saat baru datang. Jadi kita urutkan ya. Misalnya baru sampai rumah, 10 menit pertama muka rata, oke? Ya, kita belajar nih, ya. Ini buat siapa aja suami, walaupun nanti introvert lebih deep lagi. Baru datang, ingat wajah laki-laki rata. Tetapi menurut penelitian, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Jadi tolong senyumnya tidak berhenti, walaupun belum dijawab. Satu lagi Mbak, tenang. Ya, satu lagi, tenang. Ini tamu nih. Ya, ingat. Apa? Satu lagi. Ini 10 menit pertama. Gak usah hiraukan. Yakinkan suami senang lihat kita senyum. Paham? Kemudian dia akan ke tempat meja kerjanya. Dia taruh barang. Ini tidak suka ditanya-tanya. Di awal 10 menit cukup ngomong sama suami tidak lebih 10 kata di luar salam. Assalamualaikum, kita jawab. Waalaikumsalam. Ayah sudah pulang, cium tangan. Cukup. Terus kita senyum. Walaupun muka rata, tetap senyum. Dia jalan ke mejanya, dari belakang kita juga senyum. Ya, dia taruh barang gini. Gak usah nanya-nanya. Ke dapur aja, Bu. Ya. Tunggu sampai
dia manggil. Kadang 15 menit, kadang setengah jam. Nah, apalagi kalau dia sedang capek banget, maka dia akan lakukan teknik kayak gini tadi, yang dia duduk termenung, lihat TV tapi kayaknya nggak lihat TV, lihat HP kayaknya nggak lihat HP, ya. Itu juga nggak usah ditanya panjang lebar. Katakan saja, ayah capek banget ya. Iya, udah gitu, ya. Kasih makan, kasih minum. Kenapa? Karena otak laki-laki hipotalamusnya pusat makan dan minum. Dia bukan pusat bicara laki-laki. Kasih makan, kasih minum. Apa yang dia suka. Termasuk juga di meja makan sudah siapkan juga makanan besarnya. Dia makan atau tidak bukan urusan istri, urusannya adalah menyiapkan. Alhamdulillah dia makan, enggak, tapi waktu dia buka tudung saji, otaknya sudah terpenuhi dengan siapnya makanan. Walaupun bukan kita yang masak, nggak masalah. Oke ya, adil. Kapan diajak ngomong, Waiza, ya tenang aja, udah biar aja dulu, ini alurnya nih. Alurnya, ya. Nah, pada saat makan inilah sering laki-laki senang bicara. Bahkan yang punya anak laki-laki, teman-teman memberi nasihat pada anak laki harus sambil makan. Umur berapapun tuh anak laki, nasihatinnya sambil makan. Di sini sudah bisa ngomong. Tetapi buat suami introvert, dia memang ngomongnya nggak banyak. Apa sebetulnya yang disuka oleh suami introvert? Ditemani, atau orang bilang, ya, bahasa kasihnya, love language-nya adalah quality time. Ditemani, walaupun nggak diajak bicara. Laki-laki introvert, suami introvert, dia senang lihat ada istrinya di sini. Oke, kalau dia nggak jangan ngomong. Kenapa? Laki-laki yang pemikir, dia akan lagi mikir. Dia liatin istrinya, cantik niat istriku, rajin niat istriku, ramah niat istriku, dampingi anak belajar. Makanya teman-teman kalau ada suami lagi nemenin anak belajar, hati-hati loh, harus lembut. Karena laki-laki suka curi-curi pandang ke istrinya. Kalau dia lihat istrinya ngajarin anaknya dengan lembut, dia bahagia. Tapi pas dia lihat istrinya ngajarin anaknya, kita penuh kemarahan, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, satu. Maka dia akan merasa gue salah pilih ibu. Nah, itu yang bahaya. Paham ya? Nah, itu. Terus apa lagi? Segera siapkan tempat tidur. Rapikan. Ruangan lain teman-teman belum sempat rapikan tempat tidur, kasih wangi tempat tidur, kasih parfum, rapi, bersih. Kenapa? Karena laki-laki hipotalamusnya juga pusat tidur. Jangan heran ngobrol sama suami di tempat tidur, belum lagi kita selesai ngomong, dia sudah tidur. Karena pusat tidur suami lebih lebar. Makanya 15 menit pertama setelah suami mandi, teman-teman jangan rapiin macam-macam, jangan hapus makeup dulu, temani ngobrol dulu di tempat tidur, karena setelah itu dia akan tidur. Saya dulu salah, pas suami lagi mandi, udah selesai mandi ya, bersihin makeup lah, rapiin lemari lah. Akhirnya makan waktu 15 menit, 3 menit baru ngomong, dia udah tidur. Nah, rubah strategi itu. Paham ya? Kenapa laki-laki harus cepat tidur? Karena pusat menjaga keamanannya bersamaan dengan pusat tidur. Berarti dia tegang, sudah capek bekerja, maka dia harus dirilekskan dengan tidur. Dan tengah malam laki-laki bangun. Kenapa? Karena hipotalamus juga pusat syahwat birahi. Maka teman-teman, perempuan, istri-istri, sewaktu tengah malam suami bangun, dibangunkan, maka bangunlah walaupun kita baru tidur. Kalau kita tidak ada halangan syar'i, tidak mens, tidak nifas, tidak sakit, dan suami minta untuk hubungan intim suami istri, maka lakukanlah. Inilah amal soleh hanya para istri. Masya Allah. Ya? Iya. Kalau ini tidak terjadi apa? Itulah maka akan macam-macam lagi nanti dia punya alasan, inilah, itulah. Ya. Tapi Bu Aisyah, saya capek Bu Aisyah, baru aja tidur. Makanya kalau dicolek suami, kita tahu yang ingin ajak hubungan intim, doaku, ya Allah berikan kekuatan, kuat. Dan jangan hanya kuat, nikmat gitu. Karena apa yang dibicarakan akan jalan di sistem saraf, oke? Di
bisa terima ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman bagaimana sih tahapan-tahapan laki-laki yang sesuai otaknya ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Aisyah, ini saya sebenarnya banyak dapat corekan, masih ada yang mau tanya. Oh gitu. Cuman udah siap ya. Sudah waktunya, iya sudah zuhur juga. Betul. Jadi mungkin nanti kalau memang ada kesempatan lain, mungkin ada yang mau tanya, bisa juga. Mungkin nanti bisa ada kesempatan berikutnya begitu ya, Bu Aisyah, dalam pertemuan lain. Saya menulis buku yang senang membaca, ya saya bawa buku juga. Barangkali ada yang mau ditanyakan nggak sempat bisa dilihat-lihat, silakan. Bukunya sederhana, gampang dibacanya. Masya Allah, jadi bisa mungkin menjawab pertanyaan yang belum mudah-mudahan. Insya Allah. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Bunda Aisyah Dahlan yang sudah berbagi bersama kita. Alhamdulillah, saya rasa Maya Villa hari ini semua juga mendapatkan banyak ilmu yang baru mungkin, atau mungkin ilmunya sudah disadari sebelumnya tapi sekarang baru ternyata seperti sudah dilakukan ya, atau bahkan sudah dilakukan begitu ya. Ini enlightenment aja, mudah-mudahan pencerahan aja. Iya betul, mudah-mudahan menjadi pencerahan dan membuka yang selama ini kita pahami tapi kayaknya susah untuk dipraktekkan begitu ya Bunda saya. Jadi semoga Maya Villa semua bisa mendapatkan ilmu dari kajian Islam Maya hari ini bersama dengan Ustazah Aisyah Dahlan. Semoga segala yang tadi sama-sama kita dengarkan, insya Allah hal-hal baiknya dapat dipraktekkan dengan baik, dapat dilatih dengan baik tentunya, dan dapat bermanfaat bagi kita semua Maya Villa yang hadir pada kajian Islam hari ini. Dan tentunya saya juga mau menginfokan bahwa tadi bagi Maya Villa yang bertanya dan juga tadi Maya Villa Bu Tiwi kalau saya tidak salah yang ikut juga menjawab pertanyaan saya di awal acara akan mendapatkan bingkisan dari Mayeh, Kolbi dan juga tabungan haji dari BSI ya. Jadi Masya Allah nanti bisa menghubungi panitia untuk hadiahnya. Dan sebelum kita menutup rangkaian acara hari ini, saya juga mau mengundang Miss Vivi yang juga sudah bergabung dari tadi bersama kita. Mungkin Miss Vivi memberikan penutup mungkin ya, dan mungkin menyapa juga Maya Villa yang sudah hadir sebelum nanti kita mungkin akan berfoto bersama juga pada kesempatan siang hari ini ya. Langsung saja saya akan undang Miss Vivi Marizubedi selaku founder, CEO dan desainer dari Maya. Dan sambil kita menunggu Miss Vivi juga, tadi saya infokan ada bingkisan ya dari Maya, dari Kolbi App, dan juga dari Bank Syariah Indonesia berupa tabungan haji. Nanti bagi Maya Villa lainnya yang juga mau mendapatkan bingkisan namun belum sempat mendapatkan kesempatan bertanya, nanti bisa mengikuti tentunya postingan di media sosial. Jadi silahkan posting keseruan hari ini, nanti akan saya sebutkan kembali bagaimana caranya untuk nanti yang terpilih akan juga mendapatkan bingkisan yang sama ya. Nanti akan saya infokan kembali. Selanjutnya mungkin kita langsung mempersilahkan founder, CEO dan desainer dari Maya, Ibu Vivi, untuk dapat menyampaikan mungkin kesan-kesan dan penutupnya untuk menyapa Maya Villa hari ini. Silahkan Ibu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Maya Villa, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dokter untuk waktunya hari ini karena jadwal beliau susah sekali. Jadi alhamdulillah kita semua beruntung hari ini bisa mendengarkan secara langsung di acara Maya. Insya Allah pertemuan ini pertemuan jannah ya dokter ya, insya Allah kan ya. Hadis Tirmizi ya, kamu bagaimana temanmu, kamu agama seseorang dinilai dari dia berteman dekat dengan siapa. Jadi ya insya Allah ini menjadi penyambung silaturahmi, menjadi turunnya rahmat Allah, berkah Allah untuk kita semua. Dan miss-miss yang hadir pada hari ini bisa terbayarkan gitu ya, pagi-pagi terus kita dengar ceramah yang Masya Allah banget. Jadi jangan lupa dipraktekkan ya, tetap senyum pulang ya, iya apa kabar ya gitu ya. Kayak saya juga harus belajar gitu ya, harus manja,
apalagi wanita-wanita kayak kita ini gitu ya, kayak setengah-setengah Superman gitu. Jadi cukup menantang gitu. Ya, sekali lagi saya cuma bisa mengucapkan terima kasih dokter, terima kasih Maya Villa, insya Allah berkah, langkahnya berkah, waktunya berkah, hidupnya berkah insya Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Vivi, mohon untuk tetap di depan. Kita mengucapkan terima kasih, memohon ucapan terima kasih dan memohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan yang kurang berkenan selama pelaksanaan kajian Islam hari juga. Dan tentunya selamat siang dan sampai bertemu di kajian Islam yang berikutnya. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita semua mendapatkan ilmu yang bisa dimanfaatkan dari kajian Islam kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Maya Villa semuanya. Sampai bertemu di kajian Islam yang berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.